Ya, saya Haitam, NPM 2020 43500 kelas R1K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang internet. Internet itu ada internet international networking, dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Dan juga ada internet interconnected networking, sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sejarah internet 1969, Departemen Pertahanan Amerika membuat organisasi yaitu DARPA, Defensive Advanced Research Projects Agency. Dan tahun 1970, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email untuk ARPANET. Dan tahun 1972, Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan gagasan yang menjadi cikal bakal pemikiran internet di Universitas Sussex. Dan 1979, Tom Trussell, Jim Ellis, dan Steve Ballmer menciptakan newsgroups pertama yang diberi nama Usenet. Dan 1981, France Telecom meluncurkan telepon televisi pertama di mana orang bisa saling menelpon sambil berhubungan dengan video link. Pada tahun 1982 dibentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP. Pada tahun 1988, Jarko Airkernan dan dari Finland menemukan IRC atau Internet Relay Chat. Dan tahun 1990, tahun paling bersejarah, ketika Tim Berners-Lee menemukan editor dan browser yang bisa menjelajah jaringan. Program inilah yang disebut WWW atau World Wide Web. Pada tahun 1992, komputer yang tersambung 1 juta lebih, dan di tahun yang sama muncul istilah surfing atau the internet. Dan pada tahun 1994 situs internet tumbuh jadi 3.000 alamat, muncul virtual shopping dan e-retail pertama di internet. Yahoo didirikan, ya juga sekaligus kelahiran Nescafe Navigator. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Falikiza Haidar Arzak, NPM 2020 4350 0920, kelas R1K. Sejarah perkembangan internet di dunia. 1958, ARPA, The Advanced Research Project Agency, dibentuk. Tahun 1961, munculnya prinsip transfer data di dalam suatu jaringan komputer. 1965, pertama kalinya dua buah komputer yang terpisah dalam jarak yang jauh dapat saling berhubung. 1969, ARPA meluncurkan jaringan komputer ARPANET. 1971, pertama kali ditemukannya sistem surat menyurat secara elektronik. 1974, pertama kalinya digunakan istilah internet atau internet working. 1976, Ethernet sebagai jaringan LAN pertama diciptakan. 1982, protokol internet atau TCP/IP pertama kali dibuat. 1991, World Wide Web atau WWW pertama kali dikenalkan pada publik oleh CERN. 1993, pertama kalinya di dalam internet disiarkan sebuah broadcast radio. 1994, toko online pertama dibuat. Mulai muncul bank virtual dan banner periklanan di internet. 1999, jaringan transfer file, terutama untuk keperluan distribusi file MP3 secara peer-to-peer, dikenalkan. 2010, kru dari Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS menerima akses langsung terhadap internet. 2011, tercatat lebih dari 357 juta website di dalam internet. Lalu sejarah media online Indonesia. Tahun 1994, republika.co.id
yang tayang perdana pada 17 Agustus sebagai media online pertama di Indonesia. Tahun 1996, gointeraktif.com saat ini berubah menjadi tempo.co, kemudian disusul oleh Bisnis Indonesia. 1997, waspada.co.id, media online pertama di luar Jakarta. 1 bulan kemudian disusul Kompas Offline. 1998, detik.com hadir sebagai pelopor situs media online yang cepat dan aktual. Tahun 2000 hingga 2002 muncul situs astaga.com dan satunet.com, kopitime.com, dan berpolitik.com. Tahun 2002 beberapa media tersebut kemudian gugur karena masalah biaya operasional. 2003 muncul kapanlagi.com, media online yang mengedepankan hiburan. Zaman sekarang media online harus berkembang dengan tampilan yang interaktif dan atraktif. Beberapa media online seperti Kompas, Media Indonesia, detik.com, TVRI, Antara News, Antv, TV One, Trans 7, Jawa Pos, Republika Online, Koran Tempo, Global TV, RCTI, Indosiar, Seputar Indonesia. World Wide Web pertama kali tahun 1969 dibentuk ARPANET. 1973 dibentuk FTP dan TCP/IP. 1976 Ethernet. 1982 Internet. 1990 World Wide Web. 1994 muncul Netscape, Yahoo, Amazon.com. 1995 muncul eBay, Java, AOL, Lycos. 1998 muncul Google. 1999 muncul MyScape. Lalu 2003 muncul iTunes. 2004 muncul Skype, Wattpad, WordPress. 2004 muncul Facebook, Google Chrome, Mozilla Firefox. 2005 muncul YouTube. Lalu Twitter. 2007 Tumblr. 2009 Bing. 2010 Instagram, Pet. 2012-2014 Snapchat. Lalu web browser pertama World Wide Web Nexus, tahun rilis 26 Februari 1991 oleh Tim Berners-Lee. Perkenalkan, nama saya Francisco Philip Nelson, NPM 2020 435 009 24, kelas R1K. Manfaat internet. Manfaat akses ke internet sebagai sarana informasi. 1. Informasi untuk kehidupan pribadi, kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, sosial. 2. Informasi untuk kehidupan profesional atau pekerja, sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi. Keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas, ekonomi, ideologi, atau faktor-faktor. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas, jarak, dan waktu. Data internet. Di PPT pada halaman 12 ini terlihat jelas pengguna internet Indonesia dalam angka 2020. Populasi penduduk 272,1 juta, urbanisasi 55%, smartphone terkoneksi 338,2 juta, perbandingan dengan populasi 124%. Pengguna internet 175,4 juta,
penetrasi 64%, pengguna sosial media 160 juta, penetrasi 59%. Indikator pertumbuhan digital, populasi penduduk meningkat 1,1%. Januari 2020 dengan Januari 2019 bertambah 2,9 juta. Smartphone terkoneksi bertambah 4,6%. Januari 2020 dengan Januari 2019 bertambah 15 juta. Pengguna internet bertambah sebanyak 17%. Januari 2020 dengan Januari 2019 bertambah 25 juta. Pengguna sosial media bertambah 8,1%. Januari 2020 dengan April 2019 bertambah 12 juta. Di PPT halaman 13 ini terlihat data-data bulan Januari 2020 mobile share of total internet time. Q3 2014 sebanyak 33% bertambah 14%. Q3 2015 37,6% bertambah 4,3%. Q3 2016 39,2% bertambah 17%. Q3 2017 45,8 bertambah 8,1%. Q3 2018 49,5% bertambah 1,2%. Q3 2020 50,1%. Di PPT selanjutnya terlihat data yang berasal dari sumbernya ini Hotsuite Januari 2020, daily time spent using internet social media, dan the world most used social platform. Faktanya, Indonesia berada di urutan kelima sebagai pengguna aktif sosial media. Sosial media yang banyak diakses di dunia adalah Facebook, berikutnya adalah YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger. Terima kasih. Saya Muhammad Iqbal Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tipe koneksi internet, yaitu ada dial up, koneksi internet yang dilakukan untuk masa waktu tertentu. Perhitungannya cukup dengan seberapa banyak waktu atau muatan yang dipakai. Kemudian ada dedicated, yaitu adalah koneksi internet yang terhubung secara terus-menerus selama 24 jam. Perhitungannya cukup membayar satu harga berapapun waktu dan besarnya pemakaian. Kemudian ada landline broadband, yaitu adalah istilah generik yang digunakan untuk koneksi internet dengan menggunakan teknologi broadband seperti DSL, kabel modem yaitu WiFi, satelit, dan cellphone. Istilah dalam internet yaitu ada website. Website adalah tempat sekumpulannya halaman web milik seseorang atau perusahaan yang dikumpulkan dan dikemas. Kemudian ada homepage, yaitu adalah istilah yang menyebutkan halaman pertama yang muncul jika sebuah situs web diakses. Kemudian ada URL atau Universal Resource Locator, yaitu alamat yang unik dan khas setiap halaman dan situs dalam www. Kemudian ada protokol, yaitu suatu mekanisme yang sudah distandarkan untuk mentransfer atau manipulasi data. Kemudian ada HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol, yaitu suatu protokol yang sangat digunakan oleh www. Kemudian ada host, yaitu adalah alat yang memiliki internet protokol atau IP address di suatu network. Kemudian ada HTML, yaitu adalah suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau tag untuk menyatakan kode-kode benar atau salahnya, sehingga browser dapat dicari dengan secara benar. Kemudian ada dampak positif dari internet, yaitu adalah bisa sebagai media komunikasi bersama teman, kemudian bisa menjadi pertukaran data dan mencari informasi lebih. Kemudian dampak negatifnya yaitu adalah bisa mengurangi sifat sosialnya bagi manusia, kemudian menjadi kecanduan dunia maya dan bisa menjadi boros. Perkenalkan, nama saya Dia Rameswara Aulianto. Saya dari kelompok 2. Domain name adalah alamat internet dari web atau bisa disebut juga dengan URL. Contoh sebuah URL adalah http://
www.google.com. Dapat juga tanpa www. 1. Generic domains atau GTLDS, top level domain tak tergantung negara. Contoh 1. .com untuk kebutuhan komersial. Yang kedua, .edu untuk kebutuhan pendidikan atau education. Yang ketiga, .org untuk organisasi non-profit atau organization. Yang keempat, .gov untuk pemerintahan atau government. Yang kelima, .mil untuk kebutuhan angkatan bersenjata atau military. Country Specific Domain atau CCTLDS sering disebut sebagai second level ID. .id dari Indonesia, .au dari Australia, .jp atau dari Jepang, dan lain-lain. .co.id adalah badan usaha sah. .go.id pemerintah Republik Indonesia. .ac.id untuk pendidikan. .or.id untuk organisasi. .mil.id untuk militer. .war.net.id untuk warnet, dan .sch.id untuk sekolah SD, SMP, dan SMA. Hosting, ruangan yang terdapat dalam hard disk tempat menyimpan berbagai data, file, gambar, dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di situs. Hosting juga diperoleh dengan menyewa komputer. Untuk menyewa data-data disebut yang dinamakan web server. Seperti contoh yang di samping, ada web hosting, email, software, file, website, database, server, backup. Semuanya bisa disimpan di web hosting. Script atau bahasa program. Script adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam situs yang pada saat diakses. Jenis script sangat menentukan statis, dinamis, atau interaktif sebuah situs. Semakin banyak script digunakan, maka akan terlihat situs semakin dinamis dan interaktif serta terlihat bagus. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML, ASP, PHP, JSP, JavaScript, Java Applets, VBS Script. Server-side script yang dipakai untuk server-side script adalah ASP, PHP, JSP. Yang digunakan untuk browser-side script adalah JavaScript, SVS Script, dan Applet. Sejarah dan perkembangan mobile internet. Untuk 0G, sebutan untuk teknologi praseluler pada tahun 1970. Untuk 1G, hanya via suara, NMT, AMPS, TAX, dan menggunakan modulasi analog atau FM. Untuk 2G, suara dan teks, CDMA, PDC, AIDEN, DEC, PCS, CDMA1, GSM, yang menggunakan sistem digital. Untuk 2,5G, peningkatan dari 2G, kecepatan datanya lebih tinggi, GPRS atau 8G. Untuk 3G, suara, data, dan video call atau internet surfing. Ini pakainya untuk CDMA, TSC, CDMA, CDMA 2000, dan 3G. Untuk 3,5G, peningkatan dari 3G, HSDPA, HSUPA, dan HSP+. Untuk 4G, sistem berbasis IP terintegrasi penuh, high speed, LTE, atau WiMAX yang sering kita pakai. Untuk 5G direncanakan rilis pada tahun 2020 berkecepatan sekitar 800 GB per second untuk perusahaan. Terima kasih. Nama saya Alfantri Nugroho. Saya ingin menjelaskan tentang perkembangan mobile internet pada bagian slide ke-25. Pertama ada 0G. Awal penemuan telepon seluler dimulai pada tahun 1921 ketika Departemen Kepolisian Detroit, Michigan mencoba menggunakan telepon mobil satu arah. Masa ini merupakan generasi
Zero telepon seluler atau 0G, di mana telepon seluler mulai diperkenalkan. Selanjutnya 1G. Jaringan 1G pertama kali ditemukan pada tahun 1980 ketika IMPS di Amerika Serikat bekerja sama dengan THCS dan NMT di Eropa untuk membuat terobosan di teknologi jaringan. Teknologi 1G bisa mengirim suara dan pesan singkat. Selanjutnya 2G. Di awal 90-an akhirnya untuk pertama kalinya muncul teknologi jaringan seluler digital yang hampir bisa dipastikan memiliki banyak kelebihan daripada teknologi terdahulunya, yaitu 1G. Keunggulan yang terdapat pada 2G adalah suara yang lebih jernih, keamanan lebih terjaga dengan kapasitas yang lebih besar. Selanjutnya berkembang menjadi 2.5 atau 2,5G. GPRS adalah General Packet Radio Service. 2,5G adalah terobosan atau inovasi dari teknologi jaringan 2G. GPRS adalah cikal bakal kemunculan 4G saat ini. Tercipta pada tahun 1997, GPRS dengan sigap menggantikan CSD yang boros. Dengan GPRS, semua menjadi lebih irit karena perhitungan bukan lagi per menit CSD tapi jadi per kilobyte. Selanjutnya 3G sekitar tahun 2001 sampai 2003. Dengan hadirnya teknologi 3G bukan berarti GPRS telah mati. Justru saat 3G muncul 8G, yaitu Enhanced Data Rates for GSM Evolution. Bisa diharapkan pengganti GPRS yang lebih sempurna. Dengan 8G dulu kita sudah bisa merasakan kecepatan tinggi 2 kali lebih cepat daripada GPRS. Selanjutnya 8G. 8G adalah Enhanced Data Rates for GSM Evolution, memiliki fitur yang sama dengan GPRS, menyediakan MMS, email, dan browsing, memiliki kecepatan 3 kali lebih cepat daripada GPRS, yaitu bisa mencapai 384 KB per second. Selanjutnya ada UMTS. UMTS adalah Universal Mobile Telecommunication Service. Sejarah dan perkembangan jaringan nirkabel mencatat bahwa UMTS sebagai generasi ketiga dari teknologi 3G dengan kecepatan mencapai 480 KB per second dengan fitur yang sama, yaitu MMS, email, dan browsing. Selanjutnya ada 3.5 atau 3,5G. HSDPA adalah High Speed Downlink Packet Access, merupakan teknologi selanjutnya dari 3G. HSDPA sering disebut generasi 3,5G karena teknologi ini masih berjalan dengan platform 3G. Secara teori, kecepatan akses data HSDPA sama seperti 480 KB per second, tapi pastinya data HSDPA lebih cepat. Selanjutnya yaitu ada 4G. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G. Nama resmi dari teknologi 4G ini menurut IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, adalah 3G and beyond. Sistem 4G akan dapat menyediakan solusi IP yang komprehensif di mana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja di mana saja. Pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Selanjutnya ada 5G. Dalam teknologi 5G, data akan dikirimkan melalui gelombang radio
Gelombang radio akan terbagi menjadi frekuensi-frekuensi yang berbeda. Setiap frekuensi disiapkan untuk tipe komunikasi yang berbeda, seperti aeronautikal dan sinyal navigasi maritim, siaran televisi, dan mobil data. Teknologi 5G diprediksi memiliki kecepatan sekitar 800 GB per sekon atau 100 kali lebih cepat dari kecepatan generasi sebelumnya. Dalam sebuah uji coba, teknologi 5G menghasilkan hasil kecepatan hingga 5 GB per sekon pada jaringan frekuensi 15 GHz. Sekian dari saya, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.